Masuk ke part 2, masih di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Kita masih di Taman Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Kita mau observasi situs dan kawasan di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang konon luasnya 25 hektar. Kita mau observasi dari depan. Ini lokasinya ada di depan pintu gerbang Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Oke, kita berada di kanal yang ada di depan pintu gerbang. Nah, kanal-kanal ini sudah ada di era Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah situs yang sudah dibuat di zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, kanal-kanal ini sebagai pintu gerbang menuju, konon pulau besarnya ini bagian dari istana Kerajaan Sriwijaya. Namun istananya memang belum ditemukan sampai sekarang karena masih perlu penelitian arkeologi lebih dalam. Namun diperkirakan disinilah dulu istana itu berada. Nah, kanal yang di sana itu adalah juga bisa menuju ke Sungai Musi. Sehingga kawasan ini menjadi bagian dari pintu jalan masuk ke istana. Dia itu menjadi kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Oke, bisa dibayangkan aliran kanal ini sudah berusia ribuan tahun ya. Kerajaan Sriwijaya dimulai di abad ke-6, abad ke-7. Oke, teman-teman, kita masuk lagi. Jadi di sini banyak pulau-pulau kecil yang dibentuk dalam kanal yang ada. Jadi kanal ini membentuk pulau-pulau kecil. Nah, tadi kita lihat di sana ada kanal dan kanal itu tembus ke sini. Itu ada juga kanal. Nah, lalu di sini ada kanal lagi. Ini juga mengunci. Jadi ini bisa ke Sungai Musi. Cukup banyak kanal, ada 7 kanal mengelilingi kawasan ini. Nah, tembok ini batas dari kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Nah, perhatikan kanal-kanal itu kawan-kawan, itu sudah ada di zaman dari Kerajaan Sriwijaya. Kanal-kanal inilah yang membentuk kawasan ini menjadi banyak pulau-pulau. Nah, itu juga kanal. Ini saling terkait kanal-kanal ini. Ini bisa ke Sungai Musi. Nah, kita sekarang ada di pulau kedua. Ini sini ada pulau 3. Jadi, ini pulau pertama, pulau besar, dan pulau Cempaka. Jadi, pulau-pulau ini dibentuk sebagai tempat konon situs Istana Kerajaan Sriwijaya. Kanal-kanal ini sama aja seperti zaman sekarang, yaitu jalan masuk ke Istana Kerajaan Sriwijaya. Ingat, Kerajaan Sriwijaya itu kerajaan yang sangat besar. Bayangkan dia mampu membuat kanal gini, ini butuh biaya yang besar di zaman itu. Oke, kawan-kawan, itu kanalnya sangat panjang, lurus. Semua ini terhubung ke Sungai Musi. Nah, yang ada pagar tembok itu, inilah batas tanah yang milik dari
Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Oke kawan-kawan, bisa dilihat dulu kan situs-situsnya sebelum kita menjelajah observasi lagi kawasan ini, bahwa kawasan ini sudah dibentuk secara alami dari era zaman Kerajaan Sriwijaya 1400 tahun yang lalu. Mungkin ya lebih, sebenarnya bisa lebih sih. Nah, ini posisi kita sudah ada di seberang dari pintu gerbang Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini kanal yang tadi dari situ, terus itu sampai di sana itu nanti ada kanal lagi. Kanal ini membentuk sebuah pulau besar, yang dimana pulau besar itu ada di tengah. Pintu gerbang itu sudah seperti pulau besar. Nah, kanal ini membentuk 4 persegi panjang, dimana tengahnya itu terdapat pulau besar. Nah, nanti ada Pulau Cempaka, pulau yang kecil, itu nanti ada linknya ada di deskripsi. Konon di dalam penelitian arkeologi kemungkinan besar istana kerajaan Sriwijaya itu ada di tengah gitu, karena ini membentuk bujur sangkar. Nanti kita akan keliling melihatnya sebelum kita menjelajah observasi ke Taman Sriwijaya yang ada di pulau besarnya. Kita mau lihat dulu bagaimana kanal ini mengunci, membentuk bujur sangkar mengelilingi sebuah pulau besar. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di seberang jembatan kedua tadi. Itu pulau yang kita lihat tadi teman-teman, dan itu Menara Pandang. Itu pulau pertama yang dibentuk oleh aliran kanal ini. Oke, itu berbentuk 4 persegi panjang dalam skala yang kecil. Jadi aliran sungainya masuk dari Sungai Musi di sana, dari belakang juga bisa, jadi saling terkait. Nah, ini adalah kita sudah di seberang pulau yang pertama, pulau yang lebih kecil, 4 persegi panjang luas. Nah, kita sekarang ada di seberangnya dan kita akan melihat pintu gerbang dari Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Oke teman-teman, kawasan ini memang cukup luas teman-teman. Kawasan ini cukup luas, dibangun di tahun 1986 selama 6 tahun. Selesai tahun 92, diresmikan Presiden Soeharto tahun 1994. Cukup luas sih, 25 hektar. Di Sumatera mungkin inilah yang paling besar, mungkin di Indonesia juga ini yang paling besar, karena situs Majapahit yang ada di Jawa Timur itu cuma 20 hektar. Sementara kawasan situs dari Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini 25 hektar. Dan ini berada dalam satu kawasan. Ini sebenarnya masih satu kawasan, sebenarnya banyak, cuman satu kawasan ini bisa dia di satu tempat seluas tidak terpisah. Nah, ini yang kita lihat, inilah bukti kebesaran Kerajaan Sriwijaya. Nah, di depan ini yang kita lihat pintu gerbang ini, mulai dari sana, terus pintu gerbang sampai pintu gerbang yang pertama. Oke, teman-teman, kita tunjukkan pintu gerbang pertama di episode awal sudah kita tunjukkan bahwa ini cukup luas, teman-teman. Bukti bahwa kawasan ini konon di sinilah dulu istana Kerajaan Sriwijaya. Namun perlu penelitian lebih dalam lagi. Itu pintu gerbang yang masuk yang pertama, lalu itu pintu gerbang yang kedua. Tadi dari jembatan kita lihat. Bisa kita lihat luasnya luar biasa ini teman-teman. Nah, konon di dalam sanalah situs kerajaan, bekas istana Kerajaan Sriwijaya pernah berdiri. Namun itu butuh lagi penelitian arkeologi, dan itu butuh biaya yang besar untuk melakukan penelitian untuk mencari kebenarannya. Namun dari penelitian arkeologi yang sudah dilakukan mulai tahun 80-an, bahwa memang disinilah kemungkinan besar istana kerajaan atau Kedatuan Sriwijaya. Jadi biasanya kalau arkeologi sudah melakukan penelitian,
itu biasanya tidak jauh-jauh lagi, cuman hanya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena itu butuh biaya yang besar. Itu butuh kerjasama pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, khususnya dari Dirjen Kebudayaan. Dan syukur kalau Pak Presiden kita, Pak Jokowi, mau peduli dengan kawasan-kawasan situs Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini. Karena ini memang sudah cukup lama ya boleh tidak ada penelitian lebih lanjut lah. Karena ngelihat bangunannya sudah cukup lama sih, tidak ada pembangunan besar-besaran sejak zaman era Presiden Soeharto meresmikan tempat ini. Sehingga kawasan ini perlu dibangun kembali. Oke kawan-kawan, kita tadi observasi di depan pintu gerbang. Jadi kita udah di Pulau Besar. Yang kita lihat ini, pintu gerbang ini sebenarnya sudah membentuk pulau besar karena di sebelah sana sudah ada sungainya, aliran sungai. Di sebelah sana juga itu ada aliran sungai. Nah, jadi ini udah 4 persegi panjang. Tempat kita berdiri ini 4 persegi panjang yang luasnya luar biasa ini membentuk sebuah pulau yang besar. Nah, kita akan observasi ke dalam. Kita sudah sisi luar, kita akan masuk sisi dalam mengelilingi pulau yang besar itu. Nah, kalau dilihat ini memang sengaja kawasan ini berbentuk pulau karena dia dikelilingi sungai. Sungai itu jalan, sama seperti kita lihat jalan aspal yang ada di depan ini. Nah, itu wajar. Jadi sungai-sungai ini tempat mengalirnya kapal-kapal kecil mengawal. Mungkin dulu tempat pengawal-pengawal di kerajaan untuk berlalu lalang mengawasi lalu lintas keluar masuk menuju istana Sriwijaya atau istana Kedatuan Sriwijaya. Hal itu wajar teman-teman. Sama aja seperti kita kalau mau ke kantor bupati zaman sekarang. Kantor bupati itu banyak jalan kan. Gerbangnya cuma satu kan, bisa dari belakang, bisa dari depan, tapi gerbang masuk tuh kan cuma satu. Sama, kalau kita mau masuk ke kantor gubernur juga seperti itu. Dikelilingi banyak jalan. Ya kalau dulu dikelilingi anak sungai, karena sungai-sungai kecil itu adalah jalan untuk masuk ke kantor gubernur. Gubernur tuh kan banyak jalan, kantor gubernur di mana-mana banyak jalan. Dari depan ada, dari belakang ada, dari samping ada, tapi pintu gerbangnya kan cuma satu di depan. Sama kalau kita mau masuk juga ke istana presiden, wah jalannya banyak kan, semua diawasi. Nah, tidak semua orang bisa melalui jalan-jalan yang melewati kantor presiden, gubernur ataupun bupati. Sama, itu juga seperti ini. Kalau kawasan ini ada sungai dikelilingi sungai kecil, itu artinya itu jalan. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah. Dulu sungai jalan, zaman sudah berubah 1400 tahun, akhirnya sekarang menjadi jalan aspal. Jadi intinya sebenarnya sama, tidak usah terkejut kenapa kawasan ini dikelilingi sungai. Itu jalan masuk. Jadi dan jalan-jalan itu pasti diawasi oleh para pengawal-pengawal istana kerajaan. Karena dulu kawasan Sriwijaya ini kan dikelilingi banyak sungai, 1001 sungai. Ya, makanya kerajaan Sriwijaya itu terkenal dengan kerajaan maritim. Oke, kawan-kawan, kita akan masuk ke Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Sekali lagi kami ingatkan, taman ini dibuat karena hasil penelitian temuan arkeologi. Jika tidak ada penemuan arkeologi yang cukup banyak di sini, yang diperkirakan dulu di sini istana dari Kerajaan Sriwijaya, taman ini tidak akan pernah berdiri. Sekali lagi kami ingatkan bahwa taman ini dibangun di era Presiden Soeharto. Dimulai di tahun 86, selesai 92, peresmian tahun 94. Oke kawan-kawan, bisa lihat ya, situs itu pintu gerbangnya lagi. Salah satu gerbang masuk. Jadi antara pintu gerbang ini udah cukup luas kawan-kawan. Mungkin tidak semua orang tahu kawasan ini, mungkin teman-teman juga baru tahu. Kawasan ini sebenarnya lebih luas dari museum ataupun taman ataupun situs kerajaan Majapahit yang ada di Mojokerto. Karena luas total di sini 25 hektar. Kalau di Mojokerto kalau tidak salah 20 hektar. Lanjut part 3 ya.